Shalom teens, gue Rachel. Jadi hari ini gue mau sharing tentang hal yang penting banget untuk diingat dan kita kembangkan di setiap kehidupan sehari-hari kita. Jadi di setiap kita pasti punya namanya struggle atau masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan seharian kita. Anggap aja masalah itu seperti angin besar atau badai yang menerpa di kehidupan kita. Seperti masalah dalam sekolah, pertemanan, keluarga, ataupun kita khawatir tentang masalah masa depan kita gitu. Meskipun masalah dan kesulitan itu mengganggu kita, tapi janganlah kita mundur dari masalah tersebut, tapi kita maju dari masalah tersebut dan kita lawan masalah tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Karena gue yakin banget kalau Tuhan Yesus itu pasti selalu bersama-sama dengan kita dan siap membantu kita di situasi apapun. Jadi sharing hari ini gue ambil dari perikop Matius 14 ayat 22 sampai 33. Perikop ini itu tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi dari sini itu kita mau belajar sikapnya Tuhan Yesus dan Petrus di dalam perikop ini. Jadi sikap apa sih yang harus kita ingat dan kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kita menyikapi masalah yang kita hadapi. Ada 2 poin penting yang harus kita ingat dan kita kembangkan dalam keseharian kita, yaitu yang pertama tentang hal berdoa. Di Matius 14 ayat 23 yang berbunyi, dan setelah orang itu banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari itu sudah malam, dia sendirian di situ. Jadi, pada dasarnya ketika Tuhan Yesus itu berada di bumi, dia itu mengambil rupa seorang hamba, walaupun waktu saat itu juga Tuhan mempunyai naluri seorang Allah. Gitu. Di sini juga Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita mengenai hal berdoa. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus mengikuti teladannya dan berserah kepadanya. Poin yang kedua itu tentang percaya. Di Matius 14 ayat 30 yang berbunyi, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi pada saat Petrus merasa besarnya tiupan angin yang dia rasakan, dia itu mulai merasa takut dan dia mulai merasa ragu, lalu dia mulai tenggelam. Ini tuh menggambarkan pada saat Petrus itu mempunyai iman yang kuat, dia itu berada di atas air, tapi ketika dia mempunyai iman yang lemah dan imannya mulai goyah, dia itu mulai tenggelam. Jadi oleh karena itu, percayalah pada semua rencana-rencananya yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan itu punya 3 jawaban yang seperti kalian tahu, yaitu tentang iya, tidak, dan tunggu. Kita itu tinggal berusaha sambil berdoa. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita itu berdoa tapi kita nggak ngelakuin suatu hal yang harusnya kita lakukan gitu. Jadi ketika kita percaya dengan Tuhan dan tidak mungkin juga kita sebagai anak Tuhan dibiarkan berdaya oleh Tuhan sendiri. Sama seperti Bapa yang ada di bumi, nggak mungkin dia meninggalkan seorang anaknya sendirian dan tidak berdaya gitu. Sama seperti Petrus pada saat angin sakal menerpa para murid-muridnya, Tuhan itu datang dengan berjalan di atas air lalu menolong mereka. Jadi kesimpulannya itu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan itu punya 1001 cara atau bahkan lebih untuk menolong kita di luar dari dugaan-dugaan kita. Tinggal kita percaya pada rencana-rencananya, berdoa, berserah, dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, dan mukjizat itu pasti terjadi. Jadi, ayo sama-sama kita belajar dan membiasakan diri untuk berdoa dan percaya kepada setiap rencana-rencananya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi segitu aja yang sharing hari ini saya sampaikan. Gue Rachel dan terima kasih.